Ahibba'il kiram, santri dan santriwati yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya pengen menyampaikan selamat busyra lakum. Antum duduk di tempat ini dididik oleh guru yang saleh, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kitab yang dibaca adalah Fathul Mu'in. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Qutb Al-Arif Billah. Al-Qutb Al-Arif Billah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini sangat suka dengan Fathul Mu'in. Saking senangnya beliau dengan Fathul Mu'in, itu dalam diwannya, saya lupa persisnya redaksi syairnya, tapi intinya maknanya, man rama fathan mubin fa'alaihi bi fathil mu'in. Barang siapa yang ingin mendapatkan futuh, dibuka pintu pemahaman dan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia baca Fathul Mu'in. Nah, jadi keberkahan kita ini luar biasa. Yang penting satu, ngajinya dibarengi dengan niat yang ikhlas. Jangan sampai man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, kata Nabi, au yukadira bihi ulama. Adjamahu Allah bil jami minan nar, atau adkhalahu Allah an-nar, kama qala fil hadis. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha, au yukadira bihi ulama, au yasifa wujuhan nas ilaihi, adkhalahu Allah an-nar. Saya ingin ingatkan santri-santriwati, kita belajar kitab berkah Fathul Mu'in, belajar Fathul Qarib, I'anatul Talibin hasyiahnya, kemudian Bayjuri untuk Fathul Qaribnya. Kitab berkah, guru berkah. Tapi jangan sampai niat kita ada melenceng. Talabul ilma, kata Nabi, liyumari bihi sufaha, untuk pamer ilmu depan orang-orang yang bodoh, atau untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama, atau tujuannya supaya kalau saya hebat ngaji Fathul Mu'in, nanti bisa diambil jadi mantunya Kiai Fulan. Ada apa kayak begitu Kiai? Takutnya ada. Kalau saya hebat nanti terpandang, karena di Indonesia belum dibilang ulama sampai ada urfun am. Di Indonesia belum dibilang ulama kalau belum ahli Fathul Mu'in. Betul nggak? Walaupun sekarang banyak ulama-ulamaan, jangankan Fathul Mu'in, Jurumiyah aja nggak pernah baca sekarang. Sampai ada uruf seperti itu, standarnya ulama Indonesia minimal Fathul Mu'in. Sudah bagus, yang penting niat dan jangan sampai belok. Niat karena Allah, meneruskan dakwahnya Nabi, mewarisi warisannya Rasulullah. Fathul Mu'in, InsyaAllah Allah bukakan pintu pemahamannya. Berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib al-Maulid. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya tidak panjang lebar di sini, saya hanya ingin bertabarruk sedikit baca kitab risalah yang ditulis oleh Abu Yasin Muhammad ibn Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, guru dari imam besar kita dan guru dari kebanyakan para habaib yang ada di Indonesia, termasuk guru dari Kiai Haji Maimun Zubair Sarang. Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki punya risalah namanya Al-Qudwatul Hasanah fi Manhajid Da'wah ila Allah. Saya sengaja membacakan kitab ini di tempat ini karena yang ada di sini insyaallah adalah calon ulama, calon dai, calon ustaz. Nah, beliau di sini berbicara tentang bagaimana metode atau contoh yang baik dalam berdakwah kepada Allah. Ada satu paragraf penting yang ingin saya baca. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi bid-darain amin. Wa kana min jumlati tahyi'ati asbab ad-da'wah at-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alim ad-da'i al-ghayur li'anna al-'ilma biduni ghayratin jamidun la syu'ura fihi wal ihsas kama anna al-ghayrata wahdaha bila 'ilmin la tasluhu lil qiyadati wal riyadati wal irsyad wa hadha alladhi yanbaghi an la naqa'a fihi fanadhi'a baina 'alimin bila ghairatin wala ihtimamin ala hurumatillah
aw ghayurin mutahammisin la ilma 'indahu yudhillul muslimin. Ahibbail kiram, kita tidaklah ada pesantren yang dibangun, tidaklah ada majelis yang didirikan, tidaklah ada pengajian yang dibentuk kecuali tujuannya untuk menyebarkan warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyiapkan orang-orang baik laki atau perempuan yang mau mengajak umat Rasulullah ke jalannya Rasulullah, saudara, bukan ke jalannya syaitan. Makanya di sini Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki mengatakan ada satu pesan penting. Harusnya paragraf ini menjadi visi, misi dan moto bagi setiap pesantren, bagi setiap majelis, bagi setiap lembaga pendidikan yang mendidik calon-calon ulama. Apa kata Abu Ya? Wa kana min jumlati tahiyati asbabid da'wah at-tarbiyatul amaliyatul ikhrajil alim ad-da'il ghayur. Saya terjemahkan kontekstual saja, tidak tekstual. Terlalu lama saya tidak mana satu-satu. Kata beliau, termasuk hal yang paling urgen, yang paling penting di dalam mempersiapkan jalan dakwah. Apa kata beliau? At-tarbiyah al-amaliyah, didikan secara praktek, li ikhrajil alim ad-da'il ghayur, untuk mencetak orang alim. Yang pertama syaratnya kurang kompak, syaratnya alim. Nggak cukup hanya alim saja, alimnya harus ad-da'i, alim yang betul-betul mengajak orang ke jalan Allah. Da'i nggak harus di mimbar, saudara, betul? Da'i itu nggak harus di atas podium. Anda dimanapun dengan siapapun bisa saja berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun, dimanapun, saudara. Ad-da'i, alim yang betul-betul tidak menyembunyikan ilmunya, tidak termasuk dalam apa yang diancam oleh Nabi. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bijamin minan nar yaumil qiyamah, atau kama qala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentang satu ilmu, penafsiran ditanya tentang satu ilmu ini nggak harus ada pertanyaan langsung mengarah. Tapi ketika terjadi sesuatu di sekitar masyarakat, di sekitarnya, kemudian dia diam, dia tidak menjawab, secara tidak langsung dia suilan ilmin fakatamahu. Dia tahu ilmunya, dia tahu ini halal, dia tahu ini halal. Ini jadi pertanyaan masyarakat, ini jadi pertanyaan umat, tapi diam, tapi bungkam, uljima bijamin minan nar. Ilmunya bukan anugerah, tapi jadi campuran di neraka, saudara. A'udzubillah min. Jadi yang pertama tadi harus apa? Alim. Nanti kita akan bahas tentang alim. Yang kedua harus apa? Da'i. Yang ketiga al-ghayur. Fa'ul. Ghayur. Fa'ul. Sigat apa fa'ul? Sigat mubalaghah. Dari kata-kata ghairah. Apa artinya ghairah? Punya kecemburuan. Ketika digunakan sigat mubalaghah, ghayur, artinya betul-betul punya kecemburuan terhadap agama Allah. Ilmunya bukan hanya buat kepentingan pribadinya, bukan untuk memperkaya dirinya, bukan hanya untuk kepentingan lembaganya, tapi ghayur, cemburu, tidak terima kalau agama Allah diusir, saudara. Tidak terima kalau ada kemaksiatan, saudara. Kenapa kok mesti ada kriteria ini? Khususnya al-alim al-ghayur. Dia alim kemudian al-ghayur. Karena orang ghayur sudah pasti da'i. Dia tidak akan diam orang yang ghayur, saudara. Abu Yasin Muhammad melanjutkan, li'anna al-ilma biduni ghairah jamidun la syurura fihi wa la ihsas. Karena ilmu itu kalau nggak ada ghairah, jamid, kaku, dingin. La syu'ura fihi wala ihsas, tidak ada kepekaan sama sekali, saudara. Makanya Imam Haddad sampai nyindir di Nasaih Diniyah, di Risalah Mu'awana,
Terlalu banyak orang kalau giliran begini dihina marah. Betul. Giliran ormasnya dihina marah. Betul. Giliran keluarganya dihina marah. Betul. Wajar. Orang keluarga dihina marah wajar atau tidak? Wajar, saudara, wajar. Tapi yang lebih penting lagi kalau agama dihina, saudara. Dirinya dihina marah. Namanya merasa digoyangkan sedikit, marah luar biasa. Tapi agamanya dihina, dia diam, dia bungkam. Alasannya apa? Kita ini rahmatan lil alamin. Kau Doraemon. Dan begitu masuk surganya nggak mau ribet pakai pintu rahasia. Kita masuk surga gratis sekali. Jelas atau tidak? Minggu ke kanan diteriakin mulu. Jangan diteriakin, nggak boleh. Nanti ada yang marah di rumah. Saya datang kemari bawa murid tua ada mata-mata ini. Mudah-mudahan perempuan-perempuan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang paling mulia dari seorang perempuan adalah al-iffah wal haya. Sifat yang paling mulia dari seorang perempuan. Nah, soalnya kadang-kadang perempuan ini pengen jaga iffah dan haya, betul? Nah, tapi kadang-kadang lakinya duluan yang mulai menggoda. Nah, jadi jangan saling salah menyalahkan. Perempuan tugasnya satul aurah, termasuk di Fathul Muin dibahas. Perempuan itu suara bukan aurat, tapi kalau suara yultadzu bihi, suaranya bisa menyebabkan menghadirkan kelegatan ketika Hukumnya jadi apa? Sudah dibahas atau belum itu? Sudah lewat atau belum itu? Atau belum Kiai? Sudah lewat? Belum lewat. Nanti akan dibaca itu. Jelas atau tidak? Jadi si perempuan tugasnya satul aurah, laki-laki tugasnya ghaddul basar. Jadi jangan saling menyalahkan. Betul. Makanya perempuan kuasa nengok kanan jangan teriak lagi. Nah, kadang-kadang yang modus lakinya doang, modusnya pakai akhi ukhti lagi. Mungkin saya ukhti, negara saya assalamualaikum ukhti. Waalaikumsalam akhi. Sebentar, ditanya, ukhti lagi ngapain? Lagi tahajud. Lu tahajud, jawab WhatsApp dan laki yang bukan mahram tahajud sunnah ngelakuin yang haram. Masya Allah, jelas atau tidak? Habis itu pakai modus lagi, akhi ukhti, perkenalkan saya untuk ta'aruf. Minta nomor WhatsApp-nya. Begitu minta nomor WhatsApp, akhirnya pacaran. Begitu pacaran manggilnya Abi Umi. Pacaran manggil Abi Umi, kalau putus jadi janda. Jangan tepuk tangan, biasanya yang ditepuk tangan topeng monyet. Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan. Lanjut apa jangan? Lanjut apa enggak? Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini kaitannya dengan qiraah. Intinya tadi pesan saya, santri wajib ghaddul basar dan yang perempuannya wajib iffah dan jaga haya, jaga malu, maka dua-duanya dimuliakan oleh Allah. Apalagi santri selama dia ghaddul basar, ilmunya enggak akan barokah, saudara. Santri selama tidak ghaddul basar, ilmunya enggak akan barokah.
Jangan harap santri dapat futur kalau tidak ghaddul basar, tidak jaga pandangan saudara. Pelajaran yang Anda pelajari 10 tahun bisa hancur gara-gara pandangan sesaat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga perempuan, manakala hayanya hilang, iffahnya sudah hilang, maka tidak ada lagi harganya perempuan ketika haya dan iffahnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan pembahasan. Jadi kepotong gara-gara akhi ukhti ini. Saudara, li'annal ilma biduni ghairatin jamidun la syura fihi wal ihsas. Ilmu kalau tanpa ghirah nggak ada kepekaan, nggak ada ihsas, nggak ada rasa, saudara. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Agama dihina, ya diam-diam aja, biasa-biasa. Giliran dirinya dihina baru marah. Itu namanya ilmu tanpa ghirah. Bahaya ilmu tanpa ghirah. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Akibat ilmu tanpa ghirah, kita berapa kali pengalaman ngadepin penista agama, betul? Banyak nggak profesor, doktor, kiai tapi bela penista agama? Jawab yang kompak, banyak atau tidak? Ayah atau loba? Kenapa? Itu namanya tidak ada itu akibat gak ada ghirah dirimu. Oh, ngajinya pinter, waktu ilmu ini bolak-balik saudara. Oh, apa apianya depan belakang depan, sampai kusut saking apalnya saudara. Tapi gak ada ghirah. Akibatnya apa? Bela penista agama. Itu akibat ilmu tanpa ghirah. La syu'ur fi wal ihsas. Hati-hati saudara, hati-hati. Banyak nggak profesor, doktor, bahkan kiai haji tapi bela kemaksiatan? Jawab yang jujur, banyak atau tidak? Yang bela kezaliman banyak atau tidak? Kenapa? Karena itu ilmu tanpa ghirah. Ilmu tanpa ghirah. Hati-hati, ulama kalau tanpa ghirah, ilmunya akan dijadikan alat untuk tipu umat, rampok saudara. Makanya heran Allah mengatakan daraital alim taraddada ila babi sultan fa'alam annahu lis. Oh, ma fi hadal ma'na fi hadal ayat. Kamu kalau lihat orang alim bolak-balik ke pintunya penguasa, kalau bolak-balik ke dalam rangka nasihat bagus. Kalau bolak-baliknya dalam rangka amar nahi munkar bagus. Tapi kalau bolak-baliknya udah urusan duit, udah urusan jabatan, udah urusan ngurus ini ngurus itu, fa'lam annahu lis. Ketahuilah dia rampok, bukan ulama saudara. Kenapa? Karena dia jual ilmunya untuk mendapatkan dunia. Akhassun nas man ba'a dinahu bidunya ghairihi. Orang yang paling rendah, paling hina siapa? Orang yang menjual agamanya untuk dunia orang lain. Demi belain orang lain, demi dunia orang lain, dia jual agama. Padahal punya ilmu, padahal kiai, padahal punya pesantren, padahal profesor, padahal doktor. Kenapa demikian? Karena ilmu tanpa ghirah. Kira-kira sampai sini sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kalau begitu ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Ilmu tanpa ghirah bahaya atau tidak? Ilmu tanpa ghirah baik atau buruk? Bagus atau jelek? Siap untuk mendidik ghirah? Siap mendidik semangat perjuangan? Takbir! Sallu ala Nabi! Makanya udah tepat Anda ngaji di Cikole, saudara. Anda ngaji di pesantren ulama-ulama yang istiqamah. Ulama yang istiqamah gak akan pernah lihat kemunkaran, gak akan naribu hati saudara. Anda ngaji di sini, Anda bukan hanya ngaji, tapi Anda diajarkan ghirah saudara. Anda diajarkan bagaimana kecemburuan terhadap ulama, kecemburuan terhadap Islam. Anda diajarkan bagaimana supaya mengedepankan Allah dan Rasulnya dari apapun. Kenapa? Karena kita sudah ikrar setiap hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu gak akan bisa terjadi kecuali kalau ada ghirah dalam hati kita saudara. Alhamdulillah.
Kira-kira jelas atau tidak? Itu yang pertama. Ilmu dan ghirah. Tadi bahayanya ghirah, ilmu tanpa ghirah. Sekarang kita bahas yang kedua. Wa anal ghairata wahdaha bila ilmin la tasluhu lil qiyadah wa riyadati wa irsyad. Tapi kalau ghirah saja tanpa ilmu la tasluhu, tak layak untuk memimpin, untuk membimbing. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak memiliki sesuatu bagaimana mau memberikan? Coba jawab yang kompak semuanya. Kita kalau nggak punya makanan, apa bisa ngasih makanan? Nggak bisa, kecuali yang maloma. Lain cerita itu khariqul ada. Kita nggak punya makanan, apa bisa ngasih makanan? Nggak bisa. Anda kalau nggak punya uang, apa bisa ngasih uang? Nggak bisa. Faqidu syai' la yu'ti. Itu kaidah. Orang yang nggak punya sesuatu, bagaimana dia mau memberikan? Begitu juga para dai, calon ustaz, calon kiai. Kalau dia nggak punya ilmu, nggak belajar, dia nggak pelajari syariat Nabi yang sudah tertuangkan dari madhabnya para ulama. Salah satunya madhab Imam Syafi'i yang kemudian turun ke Imam Juwaini, terus turun ke Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Nawawi, Ibn Hajar, Ramli, sampai ke Al-Malibari dengan berbagai kitabnya, dari yang paling rendah Risalah Jami'ah, Safinatun Najah, Sulamut Taufiq, kemudian naik saudara sampai ke Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Umdatus Salik, sampai ke Minhajul Talibin, Fathul Wahhab, dan kitab-kitab lainnya. Saudara, kalau dia nggak belajar ini, bagaimana dia mengajarkan umat? Ulama itu bukan berbicara atas nama dirinya, apalagi mufti fatwa. Dia itu tauqi' Rabbil Alamin. Dia itu berbicara hanya menyampaikan risalah Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Makanya kalau nggak punya ilmu, bagaimana mau bisa menyampaikan? Makanya hati-hati. Zaman sekarang ini banyak ustadz instan. Ustadz Indomie, Ustadz Indomie kan instan, betul? Ngaji di internet 1-2 hadis, 1-2 hadis, one day one hadis, besoknya udah membid'ah-bid'ahkan orang. Ngaji kagak, betul. Tadi ya ketemu sama santri Cikole. Modal siang. Ketemu sama santri habis dijawab semua itu. Jangan ilmu dulu bekal ilmu. Makanya guru saya Sultan Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Syatri rahimahullah, beliau guru saya dan guru Habib Rizieq juga. Beliau mengatakan selalu apa? Allah fil ilmi qabla da'wah, al-ilmu qabla da'wah, al-ilmu qabla da'wah. Jangan kesusu, pengen terkenal, pengen ngetop. Ilmu dulu baru dakwah. Karena kamu kalau dakwah tapi ilmunya nggak cukup, apa yang mau disampaikan? Apalagi santri-santri, hati-hati, tantangan kita ini banyak. Saya sering sampaikan. Ini ada ketua FSI Banten di sini, itu bagus Gus ini. Salah satu pengurus FSI Banten. Saya sering sampaikan kawan-kawan FSI Banten. Santri ini tantangan kita luar biasa. Depan, kiri, kanan, belakang. Kita ada tantangan liberalisme. Pesantren direkrut, sudah anak-anak pesantren Gus diberangkatkan, disekolahkan ke Eropa. Kalau sekolah Eropa belajar sains masih bagus, kita ngambil khudil hikmah. Al-hikmah dharatul mu'min. Yang baik kita ambil dari manapun. Tapi masalahnya kalau ke Eropa belajar agama Islam, belajarnya dari mustasyrik, dari orientalis. Ini pulang belajar Islam buat orang Islam, saudara. Hati-hati. Musuh kita liberalisme, sekularisme, pluralisme, belum lagi syiahnya, belum lagi wahabinya. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah sebagai as-sawadul a'zam. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Anda para santri. Makanya ngajinya jangan tanggung. Jihad Anda saat ini adalah al-qalam wal kitab. Jihad Anda saat ini adalah al-qalam wal kitab. Pulpen dan kitab, saudara. Itu jihad Anda saat ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Nabi mengatakan, siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, maka dia ada di dalam jalan Allah sampai dia keluar, sampai dia pulang, saudara. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang meyakini, barang siapa yang tidak meyakini orang santri itu adalah mujahid, siapa yang tidak meyakini santri itu mujahid, maka fi aqihi khabar.
maka di dalam otaknya ada sesuatu error yang gak benar, saudara. Makanya maksimalkan, jangan buang-buang waktu. Jangan santri kebanyakan main handphone, saudara. Mikirkan WhatsApp, jangankan mikirkan handphone, apalagi mikirkan pacar. Jangankan mikirkan itu. Kata ulama, man hammatul basalah. Orang kalau lagi ngantri, kemudian dia mikirin bawang. Maksudnya dia mikirin, oh nih hari harus masak apa nih? Hammatul basalah, mikirin bawang, dia lagi ngantri. Fatatul masalah, maka akan ada satu masalah keilmuan yang akan dia tinggalkan, saudara. Yang akan tafutuhu, yang akan dia hilangkan itu. Fokus yang namanya santri. Lisanu halil ilmi yaqul a'tini kullaka tiga ba'di. Kalau ilmu itu ibarat manusia dan bisa berbicara, maka ilmu akan mengatakan a'tini kullaka tiga ba'di. Berikan aku semua yang kamu punya. Berikan aku waktumu, berikan aku pikiranmu, berikan aku semangatmu, berikan aku pikiranmu, fokusmu, berikan aku semua yang kau punya. Ulti kabari, itu pun aku akan berikan kepadamu sebagian kecil dari aku, saudara. Jangan buang-buang waktu. Orang liberal belajarnya serius untuk jadi liberal. Orang sekuler belajarnya serius untuk jadi sekuler. Orang Syiah belajarnya serius untuk jadi Syiah. Orang Wahabi belajarnya serius untuk jadi Wahabi. Tapi kita santri aswanya, benteng aswanya, belajar malas-malasan, lebih sibuk dengan handphone. Aib, tidak pantas, saudara. Makanya hati-hati. Hati-hati, saya ingatkan sekali lagi satu santri, hati-hati. Ad-da'wal ilmu qabla dakwah. Ilmu dulu baru berbekal yang banyak. Fa'inal bahra 'amiq. Karena lautan ini begitu dalam yang akan kita hadapi dalam. Man ta'allama li nafsihi fa qalilun minhu yakfihi wa man ta'allama li ghairihi fa hajatun nas katsira. Kata salah seorang ulama, ta'allama li nafsihi, ente kalau butuh hanya untuk diri ente sendiri, fa qalilun minhu yakfihi, ente belajar sedikit aja cukup. Karena kita nggak ngalamin semua yang ada di bab fikih itu, kan kita nggak ngalamin. Alhamdulillah, jangan apa ngalamin li'an, saudara. Jangan apa ngalamin yang begitu-begitu. Apalagi ngalamin lihat, saudara. Alhamdulillah, amin. Tidak, buat diri sendiri nggak mungkin. Man ta'allama ilma nafsi fa qalilun yakfi, belajar buat diri sendiri. Sakinatun aja cukup. Bisa belajarnya cukup. Ente bisa sholat, ente tahu kewajiban ente sebagai suami, tahu kewajiban ente sebagai istri, cukup. Tapi man ta'allama li ghairi, anda ini belajar untuk umat, untuk jadi dai. Fa hajatun nas katsira. Kebutuhan orang banyak, maka bekalnya harus banyak. Makanya Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Maliki di sini dengan tegas di kitabnya mengatakan apa? Annal ghairata wahdaha bila ilmin la tasluh lil qiyadah wal riyadah wal irsyad. Orang yang hanya punya semangat saja tapi tidak punya ilmu, tidak layak untuk mengajak umat, tidak layak untuk berjuang, saudara. Cuma semangat doang, giliran takbir, semangat, saudara. Giliran diajak ngaji tidur lah bangun-bangun. Ada yang begitu? Itu nggak pantas buat hidup umat nanti, saudara. Dia merugikan dirinya dan merugikan ahlus sunnah. Anda benteng terakhir kami, Anda harapan kami, Anda masa depan kami. Mau apapun ada ilmunya, bahkan amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa kalau nggak pakai ilmu, saudara. Imam Ghazali di Ihya satu kitab khusus. Imam Ghazali bagi kitabnya menjadi 4 jilid, saudara, 4 mujallad. Jilid pertama ibadah, jilid kedua muamalat, jilid ketiga tentang muhlikat, jilid keempat tentang munjiat. Setiap jilid ada 10 kitab.
Di jilid kedua jilid muamalat ada babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saya sudah teliti semua kutub Syafi'iyah minal mutaqaddimin, tidak ada yang bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar yang lebih lengkap dari Imam Al-Ghazali, saudara. Detail, ada rukunnya, ada syaratnya, sama seperti sholat, seperti puasa, rukun syarat tidak lengkap, bukan ke pahala malah Kenapa? Mutalabis bil ibadah al-fasidah, dosa, sama seperti amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ulama mengatakan apa? Orang yang amar ma'ruf nahi munkar tapi tanpa ilmu yufsid akthar mimma yuslih. Dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Makanya imam besar kita, guru kita selalu mengatakan apa? Ikut komando ulama. Ikut komando ulama. Maksudnya apa? Karena ulama yang tahu patok-patoknya kapan harus berhenti, kapan harus maju, kapan harus tegas, kapan harus lembut. Laskar ikut komando ulama. Karena ulama yang tahu, yang arahkan. Jangan main sendiri-sendiri. Yufsid akthar mimma yuslih. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Na'udzubillah min. Kenapa terjadi itu? Bom bunuh diri di Indonesia, negeri damai, atau ada yang bom gereja, saudara? Kenapa demikian? Antara dua, saudara. Antara otaknya sudah dicuci, antara hatinya ditutup, atau yang kedua jahal karena dia bodoh, saudara. Fatal akibatnya bodoh, dia nggak tahu jihad itu ada syaratnya, jihad itu ada tempatnya. Hampir semua kita pikir ada bab jihad, ada adabnya, ada syaratnya. Lu ngapain jihad di Jakarta di tengah kota, bukan tempat jihad. Jihad di tempat-tempat negara yang aman itu jihadnya dengan nasrul ilmi, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau jihad senjata itu harus di tempat perang, fidarul harb, di medan perang, atau ketika ada ketika satu kampung itu diserang, itu namanya dafus fa'il, membela diri. Itu harus diangkat senjata, saudara. Anda mau diserang, Anda dibunuh, bela diri. Kampung kita mau diserbu, bela diri, saudara. Tapi kalau daerah aman, main ngebom, main ngebunuh, haram. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada semangat tapi nggak ada jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jelas. Kalau begitu, giroh tanpa ilmu bahaya atau tidak? Giroh tanpa ilmu rusak atau tidak? Giroh atau ilmu tanpa ilmu kacau atau tidak? Sebaliknya, ilmu tanpa giroh bagus atau tidak? Ilmu tanpa giroh bahaya atau tidak? Ilmu tanpa giroh bahaya atau tidak? Siap untuk belajar ilmu, siap untuk berdalam ilmu, siap untuk tingkatkan giroh. Takbir. Sallu ala Nabi. Di sini kata Abu Yusuf Muhammad terakhir dikatakan, maka hendaknya wahadal ladzi yanbaghi an naqa'a fihi. Jangan sampai kita terjebak dalam hal ini, khususnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jangan sampai mendidik murid yang ilmu saja tapi tidak ada girohnya, atau sebaliknya giroh saja tapi tidak ada ilmunya. Jangan sampai, karena fanadhi'a baina 'alimin bila ghairatin wala ihtimamin 'ala hurmatillah. Kalau kita sampai terjebak dalam hal tersebut, kita akan terombang-ambing di antara orang yang alim bila ghairah, berilmu tapi gak punya ghirah, wala ihtimam 'ala hurmatillah, gak ada kepedulian terhadap kehormatan Allah, kehormatan Rasulullah, kehormatan Islam. Au ghayuril mutahammisin ilma indahul muslimin. Atau yang kedua, punya ghirah doang tapi nggak punya ilmu, akhirnya sesat menyesat. Makanya wajib santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya Cikole tapi dimanapun, santri-santri Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib bukan hanya belajar ilmu tapi juga belajar ghirah, saudara. Rasulullah dulu nggak hanya mengajarkan sahabatnya ilmu tapi juga diajarkan ghirah. Bagaimana terkasih Rasulullah terhadap kemunkaran, bagaimana Rasulullah hebat dengan jihad. Itu namanya ghirah. Jadi yang diajarkan Nabi bukan hanya ilmu tapi juga ghirah, bukan hanya ghirah tapi juga ilmu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau begitu saya mau tanya, santri-santriwati semuanya siap untuk ijtihad dalam thalabul ilmi? Kurang kompak, saya pengen komitmen yang kuat. Siap berijtihad dalam thalabul ilmi? Siap untuk jadi benteng-benteng aswaja?
bangsa dan negara. Semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Kita jam seberapa kita? Pulangnya jauh ke Jakarta. Masih semangat? Yakin? Betul? Siap sampai subuh? Nanti sampai subuh anak pulang balik. Satu pinggang aja sampai subuh. Berarti semangat semuanya. Alhamdulillah. Yang terakhir saudara, setelah apa yang saya sampaikan, yang terakhir alhamdulillah, saya maksud dulu sering beberapa kali beliau jenguk saya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya baru 2 minggu yang lalu tuntas uzlah di penjara 1 sel bersama Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Makanya saudara, saya ini dari awal saya selalu mengatakan, saya dilema, saya ini keluar dilema antara senang atau sedih. Jujur, saya waktu masuk penjara karena 1 sel Maulid, saya sujud syukur waktu masuk penjara. Tapi begitu keluar, waduh luar biasa sedihnya. Dilema, saya dilema antara senang atau sedih. Senang karena ketemu istri tercinta, ketemu anak, ketemu keluarga, sanak famili. Sedih karena saya meninggalkan separuh hati saya di dalam, saudara. Saya 1 tahun bersama beliau. Semakin dalam saya kenal beliau, semakin dalam kecintaan saya kepada beliau. Semakin dalam kekaguman saya kepada beliau, semakin saya tahu betapa istiqamahnya beliau dan betapa lurusnya beliau, bahwa betapa ikhlasnya beliau. Tiada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, kita doakan insya Allah mudah-mudahan imam besar kita bisa segera kembali ke tengah-tengah kita. Mudah-mudahan imam besar kita bisa segera kembali ke tengah-tengah kita, bisa segera bebas bidulfin wa khairin wa afiyah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, kira-kira Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Orang Kompas pantas atau tidak? Ini suara rakyat Indonesia. Ini semua yang hadir rakyat Indonesia, betul? Warga negara Indonesia, betul? Saya tanya, suara rakyat Indonesia, Habib Rizik di penjara pantas atau tidak? Habib Rizik di sel pantas atau tidak? Habib Rizik di borgol pantas atau tidak? Beliau pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Pahlawan atau penjahat? Terhadap negeri ini beliau berjasa atau berdosa? Keras berjasa atau berdosa? Berjasa atau berdosa? Siap istiqomah di barisan beliau, siap terus berjuang bersama beliau. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Makanya kita baca Fatihah khusus buat beliau. Sekaligus nanti kita baca salawat badan, dilanjutkan dengan salawat nariyah, dengan niat mudah-mudahan imam besar kita Habib Rizik segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para pejuang-pejuang lainnya, Haji Munarman yang saat ini sedang sidang, kemudian Habib Bahar dan semua ulama-ulama habaib kita yang sedang menghadapi cobaan dan ujian ini, mudah-mudahan segera diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin gelap malam, tanda fajar semakin dekat terbit, saudara. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bacakan Fatihah sekali lagi buat kemenangan beliau. Allah Subhanahu wa taala yansur imamana wa yufarrij an imamina wa yaftah alaihi fathan mubina wa yansuhu ala adaihi nasran mubina wa fathan qariba farajan ajila fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadhihi niyyah wa likulli salihah jami'a shamil al khairat dunya wal akhirah wa ala man wal walid al Habib Rizik wa ila hadrat nabi sirri al Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Ayo sama-sama kita baca salawat badar, tawassul bi ahli badar, dengan niat mudah-mudahan sebagaimana Allah turunkan pertolongannya untuk Rasulullah dan sahabat fi ma'arakatil badar, fi ghazwatil badar, di dalam perang Badar. Mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya untuk kita umat Islam insyaallah. Amin. Amin. Mudah-mudahan berkat Rasul dan Ahlul Badar yang besar kita dibebaskan oleh Allah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, mudah-mudahan negeri kita dijadikan baldah thayyibah wa rabbul ghafur. NKRI dijaga dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita baca salat Badar, saya pengen ijazahkan sedikit kepada semua yang hadir. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir untuk bisa membaca Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas atau yang dikenal dengan Ratib Al-Attas. Silahkan dibaca kapan, bisa dibaca habis asar, bisa dibaca habis maghrib, bisa dibaca habis isya. Yang penting jangan berbenturan dengan waktu belajar, karena di dalamnya ada sirrun azim, ada rahasia yang begitu besar. Begitu juga Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad yang disebutkan Ratib Al-Haddad. Saya ijazahkan kepada semua santri dan hadir, silahkan mengamalkan dan silahkan mengijazahkan kepada siapapun keluarganya, sanak familinya untuk bisa mengamalkan, tapi dengan syarat tidak boleh dikomersilkan, tidak boleh diperjualbelikan. Insya Allah. Ajaztukum sebentar, ajaztukum fi qiraati Ratib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa fi qiraati Ratib Al-Haddad wa fi al-wird Sakran. Sekaligus saya tambahkan ijazah wirid Sakran, yaitu Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran, kakek imam besar kita Al-Habib Muhammad bin Syihab. Ketika sur nah itu diputarkan di kepala, sur diniatkan supaya kita, guru kita, sanak famili kita itu dilindungi oleh Allah, dipagari. Sur itu pagar artinya, mudah-mudahan dipagari. Maka saya ijazahkan kepada semua yang hadir Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad dan Wirdus Sakran. Sebagaimana saya terima ijazah itu dari guru-guru saya, dari Al-Habib Salim Syatri, dari Sayyid Al-Habib Umar bin Habib, dari Al-Habib Rizik Syihab, dari guru saya Al-Habib Zain Baharun, dan semua dari guru-guru saya. Sebagaimana saya ijazah terima dari mereka, saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Ajaztukum. Nah, semuanya sama-sama. Salatullah, salamullah.
buat 6 syuhada. Mudah-mudahan Allah terima mereka sebagai syuhada. Dan mudah-mudahan pembunuhnya serta dalangnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertobat dihinakan dunia dan akhiratnya. Hadhihi wa lakunnya salihal Fatihah. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan saya mohon izin Tuan Guru Ki Maksum, saya mohon izin langsung pulang ke Jakarta karena masih ada agenda. Insya Allah doakan terus, mudah-mudahan perjuangan kita diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti berdoa buat imam besar, buat para pejuang, buat Islam dan muslimin, karena kekuatan terbesar kita adalah doa, dan khususnya doakan al-fakir supaya dijadikan Allah sebagai orang yang baik dan diterima semua yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Habibana ila maqalatikum wa ila kalabikum ana kalamtu. Jazakum ahsan jaza wa khairal jaza. Syukran jazila, syukran katsira fid dunya wal akhirah. Syukran lakum wa barakallahu fikum. Lakum tahiyati wa syaki wa mahabbati. Semoga kebaikan antum dijadikan amalan sholihan, thayyiban, jaidan, hasanan, mubarakan, dan ulumikum dijadikan uluman jaidan, hasanan, mubarakan, nafian, amin ya rabbal alamin. Merupakan pengumuman kepada santri putra barangkali lupa. Besok insyaallah pagi-pagi, jadi Habibana waktu pasaran dan tidak pasaran di sini itu diharuskan sama abah dulu. Santri putri itu harus ziarah ke makom dan juga santri putra. Kenapa? Walaupun ada yang memakruhkan, ini merupakan didikan, artikan pelajaran agar supaya datang ke rumahnya teringat pada orang tuanya yang sudah meninggal begitu. Jadi satu kali lagi, yang pertama mungkin santri putri jangan menunggu bel dari pesantren putra. Pokoknya sesudah sembahyang subuh cepat berangkat ke makom. Mungkin kita melaksanakan ziarah sebentar. Dan insya Allah sebelum santri putri bubar dari makom, santri putra di sini sudah dipersiapkan untuk berangkat ke makom agar supaya tidak telat. Jazakumullah khairan jaza wa khair jaza. Sekian, terima kasih. Marilah kita membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.